Bismillah, nasta'inu billah. Kita akan belajar tentang sunnah-sunnah wudu. Kenapa kita harus belajar tentang sunnah-sunnah wudu? Kenapa kita tidak hanya belajar tentang wajib wudu? Karena sesungguhnya siapapun dari kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, pastinya kita ingin agar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih kita lakukan. Maka kita diminta untuk belajar kembali apa saja sunnah-sunnah wudu. Di antara sunnah-sunnah wudu, di antaranya teman-teman adalah membaca basmalah. Di pertemuan kemarin saya pernah mengatakan bahwasanya sebagian ulama mewajibkan membaca basmalah. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya ternyata membaca basmalah itu disunnahkan. Ya, jadi wallahu taala bisawab, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, nanti teman-teman bisa memilih yang mana. Karena beberapa ulama mengatakan bahwasanya membaca basmalah ya ketika sebelum wudu itu adalah ibadah yang dianjurkan. Ya, artinya bukan merupakan rukun di dalam wudu. Taib. Kemudian yang kedua, ketika kita akan berwudu maka disunahkan untuk bersiwak. Ya, dan ini sudah saya jelaskan, kita sudah pelajari bersiwak ini di dalam sunnah-sunnah fitrah. Ya, masya Allah. Semoga kita mengamalkan apa yang setelah kita pelajari. Dan selanjutnya teman-teman, apa yang disunahkan ketika kita berwudu diantaranya adalah mencuci kedua telapak tangan. Ya, ketika di awal wudu itu kita cuci kedua telapak tangan kita. Insya Allah sudah dibiasakan ya. Dan selanjutnya juga ada berkumur istinsyak 3 kali. Ini juga beberapa ulama mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang disunahkan ya. Jadi Rasulullah SAW ketika berwudu beliau senantiasa berkumur, dan beliau juga senantiasa ketika dalam keadaan tidak berpuasa maka berkumurnya beliau itu secara benar-benar ya, mubalaghah, secara benar-benar berkumur, bersungguh-sungguh, baik di dalam berkumur-kumur maupun di dalam memasukkan air ke dalam hidung ya dan mengeluarkannya. Jadi ini dikecualikan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Maka ketika kita sedang berpuasa, tidak apalagi sudah matahari sudah terbit dan sudah meninggi, maka Imam Syafi'i mengatakan hendaklah bagi orang-orang yang berpuasa dia ketika berkumur-kumur tidak berlebih-lebihan. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, apalagi yang disunahkan dalam berwudu diantaranya adalah mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali. Kalau ada orang ya, dia mencuci anggota wudu 1 kali, maka itu wudunya sah. Nah, kalau ingin lebih afdal lagi, lebih utama lagi, maka mencuci anggota wudunya 3 kali, dan itu adalah sunnah ya. Kemudian di antara sunnahnya juga teman-teman, nah ini orang yang berwudu ketika dia benar-benar mewudu dan menggosok-gosokkan anggota wudu, ini juga termasuk sunnah. Maka Syekh Utsaimin pernah mengatakan, hendaklah sebelum berwudu kita benar-benar menyiapkan diri kita, bahwasanya tidaklah kita berwudu pertama kali ya, menyiapkan diri kita, tidaklah kita berwudu kecuali itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar ketika kita berwudu bukan asal berwudu saja. Benar-benar ketika Rasulullah SAW mengatakan digosok-gosok anggota wudu, maka kita menggosok-gosokkannya. Dan ini banyak hikmah yang terkandung di dalamnya ketika kita menggosok-gosokkan anggota wudu. Abdullah bin Zaid, beliau pernah mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah ya dibawakan air wudu sebanyak 2/3 mud ya. Kemudian beliau berwudu dan menggosok-gosok kedua tangannya ya, dari siku sampai ujung jari. Masya Allah. Nah, ini yang mesti mungkin kita di antara kita belum membiasakannya ya, digosok-gosok. Kalau bahasa Arabnya ditadlik ya, didalk itu digosok-gosok sambil ditekan-tekan. Subhanallah. Dan kalau kita tahu, kita lihat banyak sekali syaraf-syaraf yang ada di ujung kaki, yang ada di ujung tangan kita, yang ada di anggota-anggota wudu. Subhanallah, telinga dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang dia pastinya melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya pahala yang didapat, melainkan ada bonus, yaitu sehat. Subhanallah. Dan tidaklah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali itu adalah kebaikan untuk kita semuanya.
Dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW diantaranya selain menggosok-gosok anggota wudhu adalah menyela-nyela jari kaki dan tangan. Nah ini juga penting nih. Di namanya berwudhu bisa nggak 3 menit? Bisa. Ya. Lebih afdol lagi kalau sambil disela-sela ya, disela-sela jari jemarinya di antara jari jemari baik itu kaki dan tangan, Masya Allah. Dan ini juga bermanfaat untuk kita memencet atau kita menekan bagian-bagian syaraf yang sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, beliau pernah bersabda, kata beliau, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Kata Rasulullah SAW, sempurnakanlah wudu kalian dan bersihkanlah sela-sela jari. Subhanallah. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Rasulullah SAW, hiruplah lebih dalam ketika kita beristinsyak, ya ketika kita memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kecuali orang-orang yang saum, ya. Dan ini kalau tidak dibiasakan, biasanya langsung kesedak ke dalam. Itu hanya pembiasaan di awal. Insya Allah kalau sudah terbiasa, maka insya Allah akan lebih mudah ya. Subhanallah, di masa pandemi ini ada banyak ya artikel-artikel yang ditulis, ternyata manfaat istinsyak diantaranya adalah bisa membersihkan virus-virus yang menempel di hidung kita. Subhanallah. Dan ini adalah hikmah diantara hikmah istinsyak ya. Banyak orang meninggalkan ini dengan alasan baru pertama mencoba, kemudian airnya kesedak ke dalam dan membuat pusing sehingga meninggalkan begitu saja. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita coba kembali. Kita memohon pertolongan kepada Allah, wahai Rabbku, aku ingin mengerjakan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabimu, yaitu istinsyak. Maka izinkanlah untuk dimudahkan prosesnya ya. Dan barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sebuah amal soleh, maka akan Allah tolong ya. Jadi jangan lekas berputus asa ketika harus belajar memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Baik, kemudian apalagi yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika kita menggunakan air, maka hendaklah kita berhemat. Nah, ini juga penting nih. Kita akan merasakan betapa air itu sangat-sangat berarti kalau misalnya di antara kita pernah merasakan satu hari, misalnya nih yang punya pam dan lain sebagainya, atau sanyonya rusak dan lain sebagainya, Masya Allah, walaupun 1 gelas air itu sangat-sangat berarti ya. Maka Rasulullah SAW meminta kita untuk berhemat. Karena saudara-saudara kita di Afrika sana, teman-teman, mereka mendapatkan air bersih, untuk mendapatkan air bersih mereka harus berjalan jauh ya. Subhanallah. Di Indonesia Raya kita alhamdulillah wa syukrulillah banyak air ya, tapi tidak akhirnya menjadikan kita tidak hemat. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan pemborosan termasuk di dalam air, itu adalah temannya syaitan. Dan apabila kita berwudu ya, misalnya kita dari keran, maka kita lihat kerannya jangan sampai di full paling besar ya, setengah saja. Kalau memang itu cukup, alhamdulillah ya. Kita coba Rasulullah SAW bisa berwudu hanya dengan 1 mud, subhanallah. Dan itu benar-benar luar biasa ya. Sesungguhnya wudu itu tidak harus dengan air yang banyak. Kemudian apalagi sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah berdoa setelah wudu. Apa doanya? Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, ini juga doa ini teman-teman harus kita biasakan ya. Karena kalau tidak biasa, habis wudu ya sudah selesai ya. Tapi kalau sudah terbiasa, setelah wudu otomatis kita berdoa, subhanallah. Dan ada doa lagi, diantaranya doa berwudu. Dalam riwayat lain, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis ya. Dalam riwayat lain ini juga adalah doa setelah berwudu. Kemudian apalagi doa atau apalagi sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan ketika kita berwudu, maka kita bisa teman-teman melebihkan menyiram anggota dari anggota wudu kita. Ya. Apa
apa bonus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyiram anggota wudu dengan kadar yang telah diwajibkan ya ketika mencuci anggota wudu. Misalnya kita mencuci wajah ya, kita melebihkannya dengan mencuci sedikit ubun-ubun. Atau misalnya kita mencuci kaki sampai mata kaki kewajibannya, kemudian kita menambahnya sedikit di atas mata kaki. Maka kelak subhanallah ketika semua manusia berkumpul ya pada hari kiamat kelak, ketika manusia semuanya dibangkitkan dari alam kubur, Masya Allah kata Rasulullah SAW, maka umatnya Rasulullah SAW akan datang dengan wajah yang bersinar. Kenapa? Di antaranya disebabkan karena selama di dunia dia berwudu dan melebihkan menyiramnya dari yang wajib. Subhanallah. Bahkan Abu Hurairah pernah mengatakan, kata beliau, barang siapa yang sanggup memanjangkan ya basuhan pada anggota-anggota wudu, maka hendaklah ia memanjangkannya. Subhanallah. Ini kita akan merasakan teman-teman kelak pada hari kiamat. Pasti menyesal orang-orang yang ketika di dunia dia bisa memanjangkan atau dia bisa membasuh melebihi anggota wudu, kemudian melihat kawannya ketika hari kiamat sinarnya lebih banyak, lebih glowing, lebih bersinar ya. Dan dia sinarnya sedikit, tidak seperti kawannya, pasti akan menjadi orang yang menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membasuh anggota wudu, dilebihkan, ternyata membasuhnya hanya pas yang wajib saja. Maka sebelum penyesalan itu datang, mari kita gunakan sebaik-baiknya, karena ini adalah janji yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW dan Allah akan memberikannya. Subhanallah. Maka barang siapa yang kelak pada hari kiamat wajahnya, badannya ingin bersinar, ingin glowing, maka hendaklah dia melebihkan menyiram dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dari anggota wudu. Taib. Kemudian apa saja yang disunahkan dalam wudu? Di antaranya adalah kita boleh atau kita bisa sholat 2 rakaat setelah wudu. Saya sudah pernah berkata atau sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar suara sandal Bilal di surga. Subhanallah. Bilalnya belum masuk surga, suara sandalnya sudah terdengar. La haula wala quwata illa billah, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang engkau lakukan? Amalan apa yang paling engkau harapkan dalam Islam, sehingga aku bisa mendengar sandalmu berada di surga? Maka Bilal pun mengatakan, hendaklah ketika berwudu dia, setelah wudu dia 2 rakaat salat. Nah, subhanallah, 2 rakaat setelah wudu, kalau teman-teman membiasakannya, itu adalah ringan. Dibiasakan, karena ibadah itu mesti dipaksa. Kalau kita tidak membiasakannya, maka itu akan menjadi berat. Ya. Pertama mungkin akan berat ketika teman-teman setelah berwudu harus sholat 2 rakaat. Lama-kelamaan kalau itu sudah bisa menjadi kebiasaan, Masya Allah, maka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk mulai coba, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan dari sebuah kebaikan akan kembali kepada diri kita masing-masing.